Buntut kecelakaan yang melibatkan Aki J ternyata masih menyisakan banyak ganjalan. Sayang, harapan para korban dan keluarga korban bertemu Ahmad Dhani secara langsung belum bisa terpenuhi. Aki J akhirnya jalani pemeriksaan polisi, namun tak sesuai rencana karena Aki J harus jalani pemeriksaan tanpa pendampingan. Vicky Prasetyo dan ibundanya Emma Fauzia berdamai dengan Camelia Gomez dan Dewinta Bahar. Banyak gunakan bahasa aneh dan keliru, Syahrini jadi tertawaan sekaligus cercaan masyarakat. Berusaha ikuti jejak almarhum sang suami, Pipik kian giat bersyiar dan berkegiatan sosial. Selamat pagi pemirsa setia Gospot, senang sekali saya Anita Rahayu bisa menemani Anda menyaksikan berbagai kisah menarik dari dunia selebriti tanah air yang syarat sensasi dan kontroversi namun tidak jarang mengundang simpati. Dari Plaza MNC Kebon Siri Jakarta, kami hadir tanpa basa-basi hingga tidak ada tempat untuk berita basi. Itulah mengapa kami jadi yang paling dinanti di pagi hari. Nah pemirsa, inilah Gospot. Ya pemirsa, tragedi kecelakaan di Tol Jagorawi yang melibatkan putra Ahmad Dhani Aki J terus berbuntut panjang. Ternyata masih banyak ganjalan pada sejumlah korban terkait tanggung jawab yang dijanjikan Ahmad Dhani. Pihak Balai Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM akhirnya turun tangan menjembatani dengan menjadi mediator agar dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak. Tapi sayangnya pemirsa, Ahmad Dhani justru tidak bisa hadir di momen ini. Beginilah suasana pertemuan antara keluarga korban kecelakaan Aki J dengan pihak Ahmad Dhani yang diwakili oleh orang kepercayaannya, Mehmet. Pertemuan terlaksana berkat mediasi dari pihak Balai Pemasyarakatan Kemenkumham sehingga berhasil mempertemukan antara 13 orang keluarga korban tewas maupun korban luka dari kecelakaan Aki J dengan pihak Ahmad Dhani. Pertemuan ini dirasakan sangat penting untuk menjembatani keinginan unek-unek dari para korban luka dan keluarga korban tewas kepada Ahmad Dhani. Sedianya pertemuan ini akan dihadiri langsung oleh Ahmad Dhani, namun Dhani berhalangan hadir karena sakit. Bukankah selama ini Dhani membiayai secara penuh pengobatan korban luka dan memberikan santunan kepada keluarga meninggal? Dhani bahkan juga bersedia menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup dari anak-anak korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Jagorawi itu. Lantas, apa saja hal-hal yang masih mengganjal di hati para keluarga korban kecelakaan Aki J? Apakah mereka tidak puas atas pertanggungjawaban dari pihak Ahmad Dhani? Ya, permintaan kami sih untuk nextnya aja ya, ke depannya itu seperti ya untuk kehidupan kami ke depannya, untuk masalah biaya perobatan kita ke depannya itu hanya ya kita sampaikan kepada dari pihaknya Mas Ahmad Dhani ya, karena kita kan sebetulnya ingin langsung kita bicarakan sama Mas Ahmad Dhani. Beberapa korban luka terlihat masih harus dibantu dengan kruk untuk berjalan. Selama dalam masa pengobatan, mereka terpaksa tak masuk kerja. Selama masa tidak bekerja itu, Ahmad Dhani berjanji akan memberikan kompensasi kepada mereka. Apakah mereka ingin menuntut lebih dari yang diberikan oleh Dhani kepada mereka? Atau Dhani telah ingkar janji? Kita diberikan biaya santunan pengobatan secara penuh, dan ya Mas Dhani pun sampai sekarang pun kooperatif, telah positif membiayai kami dari awal sampai akhir sampai sekarang. Kemudian mungkin ada berupa kompensasi setelah 6 bulan ke depan, apa nanti kompensasinya berupa imaterial atau material, itu setelah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan itu ada jalan keluarnya juga nanti tadi. Para korban luka dan wakil keluarga korban tewas sebenarnya sangat berharap untuk bisa bicara langsung dengan Ahmad Dhani. Dengan begitu mereka berharap agar Dhani bisa langsung mendengar keluhan mereka dan segera memutuskan apa langkah terbaik yang harus dilakukan Dhani. Tanpa kehadiran Dhani, keluhan mereka hanya bisa ditampung oleh perwakilan Ahmad Dhani dan kemudian baru akan diteruskan kepada Dhani. Ya itulah ya, kita juga maklumin karena alasan beliau sakit. Ya kita nggak bisa buat apa-apa ya, emang
agak kecewa sedikit, cuma kebetulan diwakili sama Mas Mehmet, ya kita salurkan aspirasi kita itu buat kedepannya gimana. Itu sambil kita menunggu dari pihaknya Mas Ahmad Dhani untuk pertemuan selanjutnya. Tadi saya di sini kan tugas saya untuk menampung semua. Tadi apa yang disampaikan tadi sudah saya tampung semua dan nanti akan sampaikan. Caci maki serasa seperti puji-pujian dan suara sumbang sepertinya merdu. Pada malam harinya awak Gospot berhasil mencari konfirmasi langsung dari mulut Ahmad Dhani yang terlihat cukup sehat. Dhani sudah mendapatkan laporan dari Mehmet soal pertemuannya dengan para wakil korban tewas dan juga korban luka dari kecelakaan yang disebabkan oleh Aki J itu. Dhani merasa sudah bertanggung jawab dan tak pernah ingkar janji. Dhani bahkan memberikan santunan kepada para korban lebih besar dari gaji yang mereka terima selama ini. Sebenarnya gini, kita udah dapat gambaran dari bos mereka, bos di mana mereka tempat kerja, bahwa mereka tuh per bulan dapatnya sekian. Ya tentunya kita tidak bisa memberikan di bawah itu, ya. Justru kita lebihkan dari apa yang sudah diberikan dari tempat di mana mereka bekerja dulu, sudah memberikan statement bahwa penghasilan korban itu sekian, antara sekian, dan kita melebihkan dari apa yang diberikan oleh perusahaan mereka tersebut. Jadi sehingga menurut saya itu sebuah kebijaksanaan lah dari kita. Dhani merasa sudah memberikan lebih besar kepada Nugroho dan kawan-kawan dari penghasilan yang mereka terima per bulannya. Zulheri, salah satu korban luka, juga mengakui kalau Dhani memang memberikan kompensasi kepada dirinya karena tidak bekerja selama dalam masa pengobatan. Oh sudah. Kita diberikan bantuan dari awal, baik dari rumah sakit, biaya kompensasi kehidupan kita pengganti selama tidak bekerja, kemudian check up rumah sakit, dan konfirmasi selalu ada, komunikasi selalu ada, baik kami selama di rumah tetap ada. Belum jelas benar apa sesungguhnya yang menjadi unek-unek Zulheri dan kawan-kawan. Padahal Dhani sudah menanggung biaya pengobatan dan biaya hidup mereka selama 6 bulan lamanya. Sampai akhirnya nanti mereka bisa bekerja kembali. 50 juta itu biaya di depan. Yang memang di kontraknya itu tertulis akan diperhitungkan dengan ke depan sesuai dengan bukan sesuai dengan gaji yang diterima oleh si korban. Berarti ada lagi ketika si korban buat biaya anak sekolah akan beda lagi? Oh enggak, ya itu termasuk itu. Jadi itu biaya menggantikan biaya hidup yang biasa mereka gaji yang biasa didapat dari orang tua mereka yang meninggal. Pertemuan ini bukanlah pertemuan terakhir, karena pihak Balai Pemasyarakatan Kemenkumham masih akan memfasilitasi pertemuan berikutnya antara para korban luka dan korban tewas dengan Ahmad Dhani agar bisa dicarikan titik temu. Pertemuan ini juga akan menjadi bahan data bagi pihak Bapas Kemenkumham terkait kecelakaan Aki J jika penyidik kelak menanyakannya. Andaikan nanti pihak penyidik atau pihak kepolisian menanya apa data-data, barangkali rekomen kita terhadap kasus ini, kita sudah siap untuk itu. Pihak penyidik sendiri ternyata tadi malam berhasil memeriksa Aki J di rumahnya. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Ramalan Dhani kalau penyidik baru akan memeriksa Aki J 6 bulan mendatang ternyata meleset. Penyidik menilai Aki J mampu secara fisik dan mental untuk diperiksa terkait kecelakaan maut yang ditimbulkannya yang telah mengakibatkan banyak nyawa melayang itu. Laptop berarti ya? Iya. Apa sih? Oh iya, juga ya. Enggak ada
Game doang. Kalau main game juga nggak apa? Apa? Nggak apa? Tapi duduk bosan. Ya, kita nggak apa? Kita apa? Justru kita dengan beliau ini kan bisa menciptakan situasi yang relax, menyampaikan, tidak ada gangguan. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu masalah ya. Mungkin ini juga melangkahi Kak Seto, mungkin juga ini melangkahi KPAI ya. Karena KPAI nggak tahu, juga Kak Seto juga nggak tahu, tapi saya sih berani jamin kalau tidak akan ada masalah ketika malam ini Dul dia ada.